Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam dan warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Komite Pembelajar, Kepala Sekolah, Guru, Pengawas, dan Komite Sekolah yang saya hormati. Nampaknya Bapak Ibu pada saat kegiatan sekarang kelihatannya sehat-sehat semua dan masih memiliki motivasi yang sangat luar biasa. Nampaknya tidak perlu ice breaking Pak ya, karena masih termotivasi, masih semangat ya. Bapak Ibu yang saya hormati, IHT kali ini adalah kita akan fokus pada penyusunan kurikulum sekolah operasional. Dan alhamdulillah di sekolah kita, khususnya di SMP Negeri 1 Cicalengka, ada 2 guru yang lulus mengikuti seleksi calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 6 komponen kurikulum operasional sekolah. Yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, visi, misi, dan tujuan sekolah. Kemudian yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, PP, dan ekstrakurikuler. Kemudian komponen yang keempat, rencana pembelajaran lingkup sekolah. Kemudian yang kelima, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kemudian yang keenam, lampiran, contoh modul ajar, contoh proyek PP, referensi, dan landasan hukum. Bapak Ibu, nanti kita pada saat kegiatan pembelajaran ini, setelah saya menyampaikan paparan terkait dengan komponen tadi, Bapak Ibu nanti akan bekerja secara kelompok, kemudian nanti ada perwakilan yang presentasinya. Terkait dengan komponen yang pertama mengenai karakteristik satuan pendidikan, komponen ini adalah menjadi komponen utama yang ditinjau setiap 4-5 tahun. Nah, rumusannya diantaranya adalah analisis konteks yang dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah. Dalam hal ini adalah peserta didik, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Artinya bahwa karakteristik itu adalah harus kita rumuskan berdasarkan kesepakatan Bapak Ibu guru semuanya dengan memperhatikan budaya lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Komponen ini juga menjadi komponen utama yang ditinjau setiap 4-5 tahun sekali. Dan visi ini adalah menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan tujuan pendidikan dan nilai-nilai yang akan dituju ya. Kemudian visi ini juga nanti akan ada strategi misinya. Misi ini adalah untuk menjawab bagaimana cara mencapai visi tersebut ya. Kemudian nanti akan diturunkan menjadi sebuah tujuan dari sekolah itu sendiri. Kemudian komponen yang berikutnya adalah mengenai pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran ini adalah cara sekolah untuk mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu, bahan belajar, cara sekolah mengolah pembelajaran untuk mendukung pencapaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Misalnya dengan menggunakan sistem blok, dengan kemudian mingguan, dan seterusnya, cara pembelajaran lainnya. Kemudian pengorganisasian pembelajaran ini ada intrakurikuler, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian ekstrakurikuler yang di dalamnya adalah gambaran eskul dalam bentuk matrik atau tabel.
Kemudian berikutnya adalah rencana pembelajaran lingkup sekolah. Komponen ini adalah yang ditinjau setiap tahun. RPP ini ruang lingkupnya menggambarkan sebuah rencana pembelajaran selama satu tahun ajaran yang berisi alur pembelajaran atau unit mappingnya, sehingga menjalankan pembelajaran secara integrasi dan program prioritas satuan pendidikan. Kemudian pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Jadi komponen ini juga ditinjau setiap 1 tahun 1 kali. Kerangka utama pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksananya dilakukan secara kontinu. Ya. Kemudian komponen berikutnya yang terakhir adalah lampiran. Nah, dalam lampiran dalam kurikulum satuan satuan sekolah ini adalah ada contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas, kemudian ada juga contoh penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian ada juga referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita bekerja kelompok, barangkali ada yang mau ditanyakan, persilakan barangkali. Tidak ada. Pak Cahyo, ada yang bertanya, silakan. Ada sebentar Pak. Mohon ya, silakan izin. Pak Cahyo dulu ya. Oh, mangga Pak. Ini Pak, mohon izin bertanya. Pada kurikulum operasional sekolah kan terdapat proyek PPP. Nah, yang dimaksud proyek PPP itu apa ya Pak ya? Terima kasih Pak. Iya, tadi Bang saya menyampaikan di awal itu adalah PPP ya. Itu PPP itu adalah proyek profil pelajar Pancasila. Artinya PPP ini diupayakan proyek ini adalah lintas mata pelajaran sehingga nanti ada produknya gitu ya, profil pelajar Pancasilanya gitu ya. Yang lainnya silakan Pak Ari. Iya, mangga izin bertanya Pak. Terima kasih atas waktunya. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya ini tentang visi misi dan tujuan sekolah. Apakah visi misi dan tujuan sekolah ini bisa atau harus dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila atau bagaimana? Karena kan sekarang yang digadang-gadang di kurikulum itu tentang profil pelajar Pancasila. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ari. Terkait dengan kaitannya visi, misi, dan tujuan sekolah, itu apakah harus dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 profil ini? Memang bagusnya seperti itu. Tapi pada intinya yang membuat visi misi itu adalah disesuaikan dengan lingkungan sekolah sekitar. Ya. Yang paling utama itu dilakukan dengan beberapa tahapannya. Kita akan mendapatkan aspirasi dari Bapak Ibu guru semuanya, karena yang keterkaitan dengan lingkungan sekolah sekitarnya. Saya kira Bapak Ibu cukup kan ya? Nah sekarang saya kasih kesempatan Bapak Ibu. Tidak ada lagi? Ada yang mau bertanya Pak? Ada Bapak. Bapak Edi, silakan Bapak Edi. Iya, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Begini Bapak tadi telah menyampaikan terkait 6 komponen kurikulum operasional sekolah. Nah, kami itu ingin tahu lebih jauh terkait dengan sekolah Bapak ini, karena kami lihat dari penampilannya yang Bapak sampaikan sangat menarik sekali. Terutama dari sisi pengorganisasian pembelajaran ini Bapak ya. Kalau yang intrakurikulernya terkait dengan profil pelajar Pancasila yang Bapak membankan, terutama Bapak tuangkan itu di bagian mana agar mata-mata pelajaran yang lain itu juga bisa mengintegrasikan profil pelajar Pancasila itu Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Tadi sudah saya sampaikan ada 6 komponen kurikulum operasional sekolah. Di antaranya karakteristik,
visi misi, kemudian pengorganisasian pembelajaran. Nah, terkait dengan profil pelajar Pancasila masuk di komponen mana ya? Itu jelas Pak, masuknya di komponen pengorganisasian pembelajaran. Tadi adalah pengorganisasian pembelajaran itu ada intrakurikuler, kemudian co-kurikuler, kemudian proyek profil pelajar Pancasila. Jadi ada di situ ya, dan ekstra kurikuler. Yang lain barangkali mau menambahkan, silakan Bapak Ibu. Cukup saya kira ya, karena waktunya yang sangat terbatas ya. Bapak Ibu, sekarang saya kasih kesempatan untuk berdiskusi secara kelompok. Jadi kelompok pertama Pak Paidi, kemudian kelompok yang kedua Pak Suharto Sisar, kelompok ketiga Pak Ari, dan kelompok yang lainnya adalah Pak Cahyo. Ini adalah akan membuat sebuah rumusan dari komponen kurikulum operasional sekolah. Jadi kelompok pertama silakan nanti membuat sebuah rumusan karakteristik satuan pendidikan, kemudian kelompok kedua membuat sebuah rumusan tentang visi, misi, dan tujuan sekolah. Waktunya hanya kurang lebih 2 menit. Saya persilakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya langsung saja barangkali kasih kesempatan kepada Bapak Ibu yang akan mempresentasikannya hasil kerja kelompok. Mau kelompok ke-1 Pak Paidi atau kelompok ke-2 Pak Sisa, kelompok ke-3 Pak Ari, mangga. Siapa yang bersedia? Ya, kelompok 1. Kelompok 1 boleh Bapak? Ya, ya. Pak Paidi, terima kasih atas kesempatannya. Iya, terima kasih. Terkait dengan karakteristik satuan pendidikan, kami melihatnya di sini ada analisis konteks, dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial budaya, guru dan tenaga kependidikan. Kami melihatnya begini Bapak, terkait dengan analisis konteks, yaitu membangun budaya di sekolah, terutama ini terkait dengan lingkungan. Yang satu dengan yang lain itu memang harus saling berkolaborasi dalam arti saling memberikan masukan-masukan, gambaran-gambaran. Oh, sekolah yang bagus ini terkait dengan lingkungan yang kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Karena sekarang ini banyak sekolah-sekolah yang dalam arti ya, dalam rangka menanggulangi kenakalan remaja. Ini kita cocoknya mungkin yang pas yaitu pada karakteristik ini, yaitu sekolah itu mempunyai sebuah misi keadaan yang menggambarkan sekolah itu betul-betul baik gitu. Iya. Ya, terima kasih Pak Paidi yang sudah menyampaikan presentasinya. Intinya adalah dari analisis dari karakteristik satuan pendidikan, menyoroti tentang analisis konteks hubungannya dengan budaya sekolah ya, sehingga nanti diharapkan betul-betul terbentuk budayanya sehingga sekolah itu betul-betul menjadi aman, kondusif dan menjadi sekolah yang terbaik. Bapak Ibu silakan barangkali dari kelompok 2 dan 3 ada yang mau menanggapi? Mari dari kelompok 3. Cukup dulu Pak. Cukup ya. Bapak Ibu terima kasih ini atas presentasinya setiap kelompok, dan di akhir barangkali adalah ingin memberikan sebuah refleksi atau penguatan dari materi yang sudah saya sampaikan. Persilakan Bapak Ibu, siapa yang akan memberikan penguatan? Pak Cahyo atau Pak Ari, Pak Ahmad Taufik, Pak Paidi, Pak Sisar? Boleh Pak. Mangga, silakan. Boleh saya sedikit ya. Penguatan. Ya. Terima kasih Pak Nana atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, menyikapi apa yang telah dipaparkan oleh Pak Nana ini cukup luar biasa, materi tentang bagaimana kita menyusun kurikulum operasional sekolah. Kurikulum operasional ini adalah pedoman untuk warga sekolah dalam menjalankan
program-program sekolah. Jelas, apabila sekolah ingin maju, apabila sekolah ingin memiliki kualitas yang baik, harus dimulai dengan penyusunan penyusunan kurikulum operasional sekolah yang baik. Artinya, semua hal yang akan kita tuju sesuai dengan mimpi kita di visi, ya visi itu kan mimpi, visi kita seperti apa, visi sekolah kita, ini harus muncul di kurikulum operasional sekolah. Sehingga mimpi-mimpi kita yang selama ini ingin mewujudkan sekolah dengan kualitas yang baik, dengan terbentuknya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, jelas harus tertuang semuanya di dalam kurikulum operasional sekolah. Jadi sekali lagi, 6 komponen yang ada di kurikulum operasional sekolah ini akan menjadi bagian yang sangat penting untuk meningkatnya kualitas perencanaan pendidikan, pelaksanaan pendidikan, dan proses pendidikan, serta evaluasi dan monitoring untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Mungkin itu Pak refleksi dari saya. Ya cukup luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Luar biasa sekali penguatan refleksinya. Intinya Pak Ari menyampaikan bahwa kalau sekolah ingin baik, berarti itu adalah harus diawali dari penyusunan kurikulum sekolah itu sendiri. Tentu kurikulumnya adalah harus mengakomodir budaya-budaya sekolah gitu. Sehingga nanti harapannya sekolah itu betul-betul menjadi sekolah yang terbaik. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, nampaknya waktunya sudah habis dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu adalah sehat semua dan tetap bersemangat. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.